Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar surat Al-An'am ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Qala fi tafsir, Qul ayyuhar rasul, katakan wahai rasul, lihaula'il musyrikin, kepada orang-orang musyrik itu, inni la addai, sungguh aku tidak mengatakan, anni amliku, bahwa aku memiliki khazainas samawati wal ard, perbendaharaan langit-langit dan bumi. Fa tasarrafu fiha, sehingga aku bebas membelanjakannya. Wala adai, tidak pula aku mengatakan anni a'lamul ghaiba, bahwa aku mengetahui perkara gaib. Wala adai anni malak, tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini malaikat. Wa innama, tidak lain, ana rasulun min indillah, aku ini hanyalah rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku inilah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Attabi'u ma yuha ilayya, aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Uballighu wahyahu ilan nas, dan aku sampaikan wahyu Allah kepada masyarakat, kepada manusia. Qul ayyuhar rasul lihaula'il musyrikin, katakan wahai rasul kepada orang-orang musyrik itu, hal yastawil kafir alladhi amya, apakah sama orang kafir yang dia itu buta an ayatillahi ta'ala, terhadap ayat-ayat Allah, falam yu'min biha, sehingga tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, wal mu'min, dengan mu'min, alladzi absara ayatillah, yang ia itu melihat ayat-ayat Allah, fa amana biha, sehingga beriman kepadanya. Tentu jawabannya tidak sama. Apakah sama orang kafir yang tidak beriman, yang buta terhadap ayat-ayat Allah, dengan orang mukmin yang basir, ya, yang melihat ayat-ayat Allah serta beriman kepadanya? Afala tatafakkaruna fi ayatillah, apakah kalian tidak memikirkan ayat-ayat Allah? Litubsirul haqq, supaya kalian bisa melihat kebenaran, fatu'minu bihi, sehingganya kalian akan beriman dengannya. Wa khawwif wa anzir bihi, wa khawwif wa anzir wa khawwif ayyuhar rasul, ya. Peringatkanlah, ya, dan takutilah wahai rasul, bihi ay bil Quran, dengan Al-Quran. Siapa? Alladzina ya'lamun, orang-orang yang mereka yakin, annahum yusyaruna ila rabbihim, bahwa mereka itu akan dikumpulkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa musaddiqun, mereka adalah orang-orang yang percaya bi wa'dillahi wa wa'idihi, terhadap janji Allah dan ancamannya. Laisa lahum ghairullah waliyun yang suruh, mereka tidak memiliki siapapun selain Allah, mereka tidak memiliki selain Allah satupun wali yang akan membela mereka. Ya, wali ini orang dekat.
Mereka tidak memiliki selain Allah satupun orang dekat yang akan membela mereka. Wala syafi'un, tidak pula memiliki satupun mediator, satupun perantara yasfa'alahum indahu ta'ala, yang akan mensyafaati mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatkan, wahai Rasul, berilah peringatan dengan Al-Qur'an ini orang-orang yang mereka yakin mereka akan dikumpulkan kepada Allah, mereka yakin dengan janji dan ancaman Allah, dan mereka tidak memiliki satupun pembela ataupun pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Fayukhlisu min adzabihi, satupun pembela ataupun pensyafaat yang akan membebaskan mereka dari azab Allah selain Allah sendiri. La'allahum yattaqunallah, barangkali dengan kau peringatkan mereka dengan Al-Qur'an itu mereka akan bertakwa kepada Allah bi fi'lil awamir wajtinabin nawahi, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Ini hakikat memberi peringatan. Peringatan itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman itu dengan Al-Qur'an. Wala tatrud ay wala tub'id, dan jangan kau usir, ayuhan nabi, wahai nabi, jangan kau usir an mujalasatika, jangan kau usir dari majelismu. Du'afa al-muslimin, orang-orang muslim yang lemah, alladzina ya'buduna rabbahum awwalan nahar wa akhirahu, yang mereka itu rajin gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari. Yuriduna bi'amalihim as-salihati wajhallah, niat mereka dengan amal-amal soleh mereka itu hanyalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'alaika min hisabi haula'il fuqara min syai', kamu tidak punya tanggungan, kamu tidak punya tanggung jawab untuk menghisab, untuk mengadili orang-orang fakir itu sedikit pun. Innama hisabuhum Allah, pengadilan atas mereka itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaisa 'alaihim syai' min hisabika, sebaliknya mereka juga tidak akan mengadili kamu sedikit pun. Fa in ab'adtahum, kalau engkau sampai mengusir mereka dari majelismu, fa innaka takunu minal mutajawizina hududallah, maka kamu menjadi orang-orang barisan orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yad'una syai'a fi ghairi mawdhi'ihi, orang-orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu definisi zalim. Fatakuna minadh dhalimin, engkau akan menjadi orang-orang yang melanggar aturan Allah, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nabi SAW ditegur supaya tidak mengusir orang-orang muslim yang lemah dari majelisnya. Sebagian orang itu merasa sebagian orang itu merasa risih bermajelis dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin. Dia sukanya bermajelis dengan para tajir, dengan orang-orang kaya, sukanya begitu. Nabi SAW ditegur supaya jangan sampai mengusir orang-orang fakir miskin dari kalangan kaum muslimin dari majelis. Orang-orang fakir miskin itu mereka yang gemar beribadah pagi dan petang hari. Wa kadzalika ibtalallahu ta'ala ba'dha ibadihi, demikian itulah Allah Subhanahu wa taala menguji ba'dha ibadihi bi ba'd, sebagian hambanya melalui sebagian yang lain. Satu sama lain saling diuji. Bitabayuni hududihim minal arzaki wal akhlaq, Allah beda-bedakan jatah mereka dalam rizki dan akhlak. Rizki dan akhlak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membaginya di antara manusia berbeda-beda. Dan itu sebagai ujian. Satu dengan yang lain, yang kaya jadi ujian bagi yang miskin jadi ujian bagi yang kaya, yang akhlaknya baik
jadi ujian bagi yang akhlaknya tidak baik, yang akhlaknya tidak baik buat ujian, jadi ujian buat yang akhlaknya baik. Faja'ala ba'dhum ghaniyan wa ba'dhum faqiran. Allah jadikan sebagian hambanya itu kaya dan sebagian yang lain itu fakir. Ba'dhum qawiyyan wa ba'dhum dha'ifan, sebagian yang lainnya kuat ya, dan sebagian yang lainnya lemah. Fa ahwaja ba'dhum ila ba'd, sehingga satu sama lain saling membutuhkan. Orang kaya butuh kepada orang miskin, betul enggak? Ya. Dia jadi kaya karena orang miskin. Orang miskin juga butuh kepada orang kaya. Orang yang kuat butuh kepada orang yang lemah. Orang yang lemah butuh kepada orang yang kuat. Begitu. Ya. Allah ciptakan seperti itu. Fa'ahwaja ba'dhum ila ba'dhin ikhtibaran minhu lahum bidzalik. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saling membutuhkan di antara manusia itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyaqulal kafiruna al-aghniya. Ya, ini contoh yang gagal dalam ujian. Orang-orang kafir yang tajir, yang kaya, mereka akan berkata, "Ahaula'id du'afa manallahu 'alaihim bil hidayah ila al-islam min bainina." Apa pantas? Apa iya itu orang-orang fakir miskin itu merekalah yang Allah beri hidayah kepada Islam di antara kita? Kita yang kaya-kaya aja nggak dapat. Ya, kalau dikatakan yang dapat hidayah itu hanyalah yang masuk Islam, apa iya masa yang dapat hidayah yang miskin-miskin, yang fakir-fakir? Ya, kita yang kaya-kaya nggak masuk Islam berarti kita nggak dapat hidayah? Ya memang kenyataannya begitu. Ya, orang-orang kafir yang tajir mereka nggak dapat hidayah. Alaihissallahu ta'ala bi'a'lama biman yashkuruna nikmatah. Nah ini rahasianya, rahasia hidayah ini. Rahasia meraih hidayah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Jadi orang yang mendapatkan hidayah Islam itu adalah orang yang pandai bersyukur. Ya. Nikmat yang terbesar itulah nikmat apa? Nikmat Islam, nikmat tauhid. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala disebut apa? Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Disebut nikmat apa? Lahir, batin, itu syahadat tauhid, syahadat la ilaha illallah, betul enggak? Iya, itu nikmat terbesar. Itu nikmat terbesar. Selamat dari kesyirikan, nikmat terbesar, seperti Nabi Yusuf katakan begitu kan. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakinna aktsarun nas la yashkurun. Mengikuti para nabi dan rasul dan tidak melakukan kesyirikan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami dan kepada seluruh manusia. Jadi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Fa yuwaffiquhum ilal hidayah lidini. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik sebab itu ya berupa hidayah ad-lidini, hidayah untuk memeluk Islam. Ya. Jadi pandai bersyukur itu kunci hidayah. Pandai bersyukur itu kunci apa? Kunci hidayah untuk memeluk Islam. Ya Allah taala alam. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi wasallam.